Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik remaja, baik putra maupun putri, dengan berbagai tingkatnya ya, SMP, SMA, dan para jamaah semuanya yang pada saat ini gabung bersama kami di dalam kajian BKMT Toyota Indonesia secara daring ya, dalam jaringan melalui Zoom maupun media yang lain. Kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bisa melakukan salah satu amalan yang sangat dianjurkan, bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, talabul ilmi itu adalah jihad. Talabul ilmi adalah jihad, bahkan sebaik-baik jihad. Maka alhamdulillah menyambung kembali ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, tentu ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita karena kita bisa melakukan sebuah amalan tadi yang kita sampaikan, dia adalah sebaik-baik jihad di jalan Allah. Materi kita kali ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di dalam maklumat, di dalam pengumuman, sebuah judul yaitu Sang Syahid yang berjalan di muka bumi. Sang syahid yang berjalan di muka bumi. Tentu kata syahid di sini ya, ada kata syahid. Syahid sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah orang yang mati di jalan Allah ketika berperang. Namun di sini anehnya adalah mati ya ketika berperang di jalan Allah tapi masih bisa berjalan di muka bumi. Bagaimana sudah syahid kemudian dia berjalan di muka bumi. Ini adalah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada salah seorang sahabat. Siapakah dia? Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Kita ingat nama ini, yang mati syahid tetapi masih berjalan di muka bumi. Beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah rahimahullah radhiyallahu an. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelar ini langsung diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhata ibni Ubaidillah."
Man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhata ibni Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat orang yang syahid di jalan Allah, tapi dia masih berjalan di muka bumi. Siapa yang ingin melihat ada orang yang mati syahid, tapi masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sabda Nabi SAW ini beliau sampaikan kepada Talhah bin Ubaidillah pada saat terjadinya perang Uhud. Kalian tahu ya perang Uhud ya. Perang Uhud termasuk awal-awal peperangan antara orang Muslim, kaum muslimin Madinah dengan orang kafir Quraisy dari Makkah. Dan di pertemuan yang lalu, Mus'ab bin Umair yang memegang bendera di perang Uhud ini, dan beliau mati syahid. Nah, disinilah Talhah bin Ubaidillah juga mendapatkan gelar tersebut. Dia mati syahid di jalan Allah, tapi masih berjalan di muka bumi. Bagaimana ceritanya? Pada saat perang Uhud, awal kemenangan di perang Uhud ini dimiliki oleh kaum muslimin. Kemenangan awalnya dipegang oleh kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin berperang bersama orang-orang kafir Quraisy, ya di Uhud, disebut dengan perang Uhud karena terjadinya di Uhud. Ya. Kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang kafir Quraisy dalam perang ini. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tunggang langgang. Pada saat itu, panglima kafir Quraisy mereka adalah Khalid bin Al-Walid. Sebelum masuk Islam tentunya. Maka mereka pun lari mundur ketakutan. Sehingga kaum muslimin merasa menang dan mereka pun rapi-rapi ya, beres-beres. Habis perang beres-beres. Di antara yang dilakukan ya, mulai mengumpulkan ghanimah. Apa ghanimah itu? Harta rampasan perang. Mereka kumpulkan harta rampasan perang itu. Ya, mereka mengumpulkan harta rampasan perang dengan berbagai macamnya, ada pedang, ada baju perang, kemudian ada senjata-senjata yang lain. Ya, dikumpulkanlah oleh kaum muslimin pada saat itu di Uhud. Kemudian di dalam perang Uhud dikenal dengan pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW dan diberikan tugas untuk menjadi pasukan pemanah. Oleh Rasulullah SAW, pasukan khusus ini ditempatkan di sebuah bukit yang akhirnya nanti dinamakan dengan Jabal Rumat. Ya, Jabal Rumat. Artinya adalah bukit yang dulu para pasukan pemanah dari kalangan kaum muslimin ditempatkan di situ. Dari atas. Sehingga mereka bebas untuk memanah dari atas. Orang-orang kafir Quraisy kebingungan. Otomatis kalau kita dari atas kan bisa ya melihat musuh lebih pas gitu. Ya. Apalagi ya orang-orang yang istilahnya kalau memanah itu tepat sasaran dari atas akan lebih bebas lagi ya, untuk memanah dan banyak yang terkena panahnya kaum muslimin. Disitulah tadi orang-orang kafir Quraisy terpukul mundur. Nah, pada saat ya kaum muslimin sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang karena menang ya. Orang-orang yang ditugasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pasukan khusus pemanah tadi dari atas melihat, ya, melihat para sahabat yang lain mengumpulkan harta ghanimah, sehingga sebagian dari mereka mengatakan kepada teman-temannya,
kita sudah menang. Ya. Teman-teman kita yang di bawah sudah pada mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Sebaiknya kita turun. Kemudian pimpinan pasukan pemain ini mengatakan, tidak, kita jangan turun dulu. Karena ada pesan dari Rasulullah SAW, jangan sampai kita meninggalkan tempat ini sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW. Dan sampai saat ini kita belum ada perintah dari beliau untuk kita turun. Tetapi kebanyakan dari pasukan pemanah ini ya berinisiatif dan tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan pimpinannya, sebagaimana tadi dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan tempat mereka. Akhirnya sebagian besar dari pasukan kaum pemanah ini turun semuanya, ingin ikut mengumpulkan ghanimah, ingin ikut bergembira bersama mereka. Nah, disitulah yang awalnya kaum mukminin atau kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Khalid bin Al-Walid yang terkenal dengan kecerdasannya di dalam strategi perang, yang saat itu masih memimpin kaum kafir Quraisy, memanfaatkan kesempatan. Dia melihat ya sambil mundur memperhatikan bagaimana kaum muslimin saat itu, karena tahu Khalid bin Al-Walid bahwasanya kunci kemenangan kaum muslimin adalah ada di pasukan pemanah itu. Mereka kalah karena ada pasukan pemanah itu, kaum kafir Quraisy itu. Sehingga Khalid bin Al-Walid melihat, oh, pasukan pemanah turun dari bukit. Sehingga Khalid bin Al-Walid mengajak pasukan Quraisy untuk berbalik dari arah memutari bukit yang tadi ditempati oleh para pemanah. Kalau mereka melewati itu aman, karena para pasukan pemanah sudah pada turun. Sehingga mereka menghindari bukit, ya, dan mereka bertemu dengan kaum mukmin dari arah belakang. Bayangkan coba. Dari arah depan sudah kosong, mereka memutar balik dari arah belakang, ingin menyerang kaum mukminin yang sedang euforia. Bayangkan mereka menganggap, kaum mukminin sudah menganggap sudah selesai perang. Tentu ada yang sudah mulai melepas baju perangnya, ada yang sudah menambatkan kudanya, ada yang pedangnya sudah diletakkan, juga ada yang sibuk tadi mengumpulkan ghanimah. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin, dan di akhir dari peperangan ini kaum muslimin kalah, adik-adik sekalian. Dalam perang Uhud ini berujung kaum muslimin kalah. Andai saja adik-adik tadi pasukan pemanah yang ada di atas tadi, di bukit yang diletakkan untuk memanah tadi, Bukit Jabal Rumat, ya, bukit pemanah tadi, itu mereka tidak meninggalkan lokasi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Rasul SAW, ya niscaya kaum muslimin ya tetap menang, dan kafir Quraisy tidak menggunakan kesempatan itu. Tetapi qadarullah ma syafa'al, dan ini adalah merupakan kehendak Allah, tentu banyak hikmah di baliknya. Ternyata kaum mukminin, kaum muslimin kalah gara-gara itu, ya. Nah, dari sinilah kita lihat kaum muslimin yang saat itu diserang oleh orang-orang kafir Quraisy dari arah belakang, mereka pun kocar-kacir. Akhirnya pasukan kaum muslimin pecah, ya. Terpecah belah. Banyak yang meninggal, ya. Sehingga tersisa beberapa orang di antara mereka yang bersama Rasul SAW ingin melindungi Rasul SAW, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasul SAW dan kaum muslimin yang masih ada bersama beliau naik ke bukit. Ya. Dan ketika naik ke bukit itu mendapatkan perlawanan dari kafir Quraisy dengan menghadang Rasul SAW. Mereka hendak menuju Rasul SAW dan ingin membunuhnya. Nah, dalam kesempatan ini, dalam posisi seperti ini, Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat yang masih bersama beliau, siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga.
Maka mendengar kesempatan ini, mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, Talhah yang pertama kali mengatakan, saya wahai Rasulullah SAW, saya akan melawan mereka dan akan melindungi Anda. Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Jangan engkau. Jangan engkau wahai Talhah, engkau harus tetap di tempatmu. Kemudian ada sahabat dari Ansar mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau begitu saya wahai Rasulullah SAW. Kata Rasul, ya kamu maju. Prajurit Ansar ini pun maju melawan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW, dan akhirnya orang Ansar ini kalah dan meninggal dunia. Rasul pun melanjutkan perjalanan ya untuk menuju bukit. Rasulullah SAW meneruskan perjalanan dan orang kafir Quraisy juga masih menghadang beliau. Sehingga beliau pun mengatakan, siapa yang berani melawan mereka ini? Talhah lagi yang mengatakan, saya wahai Rasulullah SAW. Kata Talhah, jangan kamu, yang lain dulu. Sehingga orang yang bersama Nabi SAW di antara kalangan para sahabat dari kaum Ansar, ya mereka yang maju ya, sebelum Talhah radhiyallahu anhu, hingga 11 prajurit semuanya meninggal dunia demi menghadang Rasul SAW dari serangan kafir Quraisy. Karena 11 orang ini sudah kalah semuanya, maka tinggal siapa? Ya, tinggal Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Maka Rasul pun mempersilahkan Talhah bin Ubaidillah untuk melawan pasukan kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengatakan, sekarang giliranmu wahai Talhah. Tanpa menunggu waktu lagi, maka Talhah pun maju menghadang musuh, menghalau mereka agar tidak bisa mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di tengah-tengah beliau menghadang kaum musyrikin ini, Talhah ini, maka Talhah pun sambil lari mendekati Rasulullah SAW, kemudian menaikkan sedikit ke bukit. Disandarkanlah tubuh Rasulullah SAW yang mulia ini. Ya. Dalam peperangan ini, Rasulullah SAW gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek. Ya. Darahnya mengucur ya dari muka beliau. Masya Allah, ini ujian yang berat di peperangan Uhud ini. Maka Talhah tadi berusaha untuk menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang aman. Pada situ ada Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemui Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk membantu Talhah bin Ubaidillah. Ya, afwan, sebentar. Ya, Abu Bakar dan Ubaidah bin Al-Jarrah menemui Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk membantu Talhah. Tetapi apa yang terjadi? Talhah telah berjuang ya, melawan orang kafir Quraisy yang ingin mendekat Rasulullah SAW untuk membunuhnya ini, ya terus berjuang mati-matian. Dan ketika Abu Bakar dan Ubaidillah bin Al-Jarrah ya, mendekati Talhah bin Ubaidillah yang sedang perang melawan musuhnya, ya ternyata Talhah bin Ubaidillah didapatkan dalam kondisi tidak sadar diri. Banyak luka pada tubuhnya, kemudian jari jemarinya yang sebelah putus, jari jemari tangannya, ya. Kemudian darah segar mengucur dari tubuhnya, ya. Sehingga semua orang melihat kondisi Talhah bin Ubaidillah ini, mengira bahwasanya Talhah bin Ubaidillah sudah meninggal, sudah mati syahid. Dan dengan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan bahwasannya Talhah bin Ubaidillah adalah orang yang mati syahid, tetapi beliau masih hidup. Pingsan saja, ya, tidak sampai meninggal dunia. Karena kondisi seperti ini mereka pada mengira mati syahid, tetapi ternyata masih hidup sehingga mendapatkan gelar. Ya, gelar orang yang sudah mati syahid. Jadi Talhah bin Ubaidillah sudah dianggap mati syahid. Pahala mati syahidnya sudah dapat. Tetapi dia masih hidup. Masya Allah. Ya, enak sekali ya. Ya enak.
Besar sekali ya pahalanya, besar. Tetapi kan al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Coba kalau ditanya kepada kita, kita sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Orang sekarang aja, mohon maaf ini ya, kita sedang menghadapi wabah saja banyak yang khawatir gitu kan. Kekhawatirannya sangat banget gitu, amat berat sekali. Kekhawatirannya kadang sebagian dari kita itu berlebihan. Ya. Sehingga untuk melakukan kebaikan itu serba takut, serba khawatir gitu. Apalagi ini perang. Perang jelas-jelas melawan musuh. Kalau enggak hidup, ya mati. Hidup pun kembali dari peperangan, ya bisa jadi hidupnya dalam kondisi penuh luka. Seperti yang dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah ini. Sampai harus kehilangan jari jemarinya. Maka layaklah Thalhah bin Ubaidillah ini mendapatkan gelar Asy-Syahidul Hayy. Orang yang mati syahid tetapi masih hidup. Ya, pahala-pahala kesyahidannya ya didapatkan, tetapi dia hakikatnya belum meninggal dunia. Masya Allah adik-adik sekalian ya. Ini adalah sebuah keutamaan yang diberikan kepada Thalhah bin Ubaidillah. Sedikit adik-adik sekalian, kalau kita mau flashback ya di akhir pertemuan kita ini. Kalau kita mau flashback, kalau kita mau sedikit mundur ke belakang, bagaimanakah kisah keislaman Thalhah bin Ubaidillah ini? Ya, sedikit saja, bahwasanya keislaman Thalhah bin Ubaidillah ini ketika ia atau berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan para pendeta yang menyampaikan bahwasanya akan datang Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Sehingga Thalhah bin Ubaidillah ini penasaran, sehingga dia menceritakan kepada Abu Bakar, yang pada saat itu Abu Bakar sudah masuk Islam. Karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliaulah yang membenarkan apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj kan? Sehingga beliau digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan berita Nabi SAW. Nah, ketika Thalhah bin Ubaidillah menceritakan hal ini kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mengantarkan Thalhah bin Ubaidillah menemui Nabi SAW. Di mana kira-kira adik-adik sekalian Nabi SAW waktu itu? Sebagaimana yang sudah pernah diceritakan sebelumnya. Di mana? Di rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Betul ya. Beliau pada saat itu sedang berada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena awal-awal dakwah beliau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau memilih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini supaya tidak diawasi terus atau jauh dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy ya. Di salah satu bukit ya, di bukit yang dekat dengan Masjidil Haram dari Ka'bah, yaitu Bukit Sofa. Dan ini aman dari pemantauan orang-orang kafir Quraisy. Disinilah Thalhah bin Ubaidillah ya setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW tentang Islam itu apa gitu kan, maka Thalhah pun bersyahadat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Thalhah bin Ubaidillah pun ketika masuk Islam juga sama, banyak tantangan, banyak ujian yang didapatkan dari keluarga beliau. Sebagaimana kemarin Mus'ab bin Umair, cuman kisahnya beda ya. Kalau Mus'ab bin Umair kemarin berat sekali karena beliau adalah dilahirkan dari lingkungan orang yang kaya raya. Kemudian beliau ketika masuk Islam meninggalkan semua yang beliau nikmati ketika masih belum masuk Islam, ya berupa pakaian yang bagus, minyak wangi yang paling mahal gitu kan. Kemudian makanan-makanan yang serba enak di rumahnya dimanjakan sama ibunya. Kemudian terputus itu semuanya ketika masuk Islam. Thalhah pun juga mendapatkan ujian yang berat, karena ini tentu mengejutkan keluarganya, bujuk rayu dari keluarganya pun tidak dihiraukan, beliau tetap pada pendiriannya dan tidak pernah goyah, beliau tetap untuk melanjutkan keislamannya. Ya. Dan alhamdulillah beliau ya di dalam masuk Islam itu menjadi seorang muslim yang baik dan berjasa bagi kaum muslimin. Bahkan beliau adalah orang yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tadi ya jari-jarinya putus ya.
Beliau melindungi keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terbunuh. Dan kalau kita lihat ya, banyak gelar yang lain yang didapatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Selain beliau digelari mati syahid yang masih hidup, orang yang mati syahid masih hidup gitu ya, tetapi beliau juga mendapatkan gelar yang tidak kalah berharga. Beliau disebutkan oleh Nabi SAW salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kalian hafal kan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah. Kemudian gelar-gelar yang lain, beliau digelari sebagai Talhah al-Fayyad, Talhah yang sangat pemurah, Talhah al-Khair, Talhah yang amat baik sekali. Kemudian apa tuh ya? Ya. Talhah al-Khair, Talhah al-Fayyad, kemudian Talhah al-Jud ya. Talhah yang sangat pemurah, yang sangat dermawan sekali adik-adik ya. Yang dalam kisah yang terkenal, beliau pernah dagang, kemudian memiliki keuntungan 700.000 dirham. Ketika pulang beliau tidak bisa tidur, risau, karena beliau berpikir bagaimana ya beliau bisa menyimpan harta sebanyak itu sementara saudara-saudaranya kaum muslimin pada kelaparan. Ya, akhirnya beliau pun di keesokan harinya juga atas pesan istrinya yang sangat salihah sekali, ya, harta yang beliau miliki sekitar 700.000 dirham ya, itu beliau bagikan kepada kaum muslimin yang saat itu membutuhkan. Demikianlah adik-adik sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kisah yang sangat menarik sekali, yang mana Talhah bin Ubaidillah ini sudah mendapatkan gelar mati syahid, tapi beliau masih hidup dan masih merasakan bagaimana hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya nanti ya beliau meninggalnya adalah ya di usia yang lumayan cukup sepuh ya. Ya. Ketika itu beliau mati atau meninggal juga syahid juga pada usia 60 tahun dalam peristiwa perang Jamal. Nah, karena luka yang cukup dalam yang beliau alami di kakinya. Demikianlah adik-adik sekalian, apabila ada salahnya ya, saya mohon maaf, dan tentu kita berharap kepada Allah apa yang kita bicarakan saat ini menjadi pelajaran kita yang terbaik, dan kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita juga bisa mencontoh bagaimana kegigihan Talhah bin Ubaidillah membela Nabi SAW. Sampai di sini. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhirnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.